Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh dengar-dengaran akan renungan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam istirahat kami ya Bapa. Satu malam penuh hingga kami boleh bangun dalam keadaan sukacita pada pagi hari ini. Tuhan, di pagi hari ini kami memulai hari kami. Kami menyadari kami manusia yang lemah, penuh keterbatasan, dan mudah digoda oleh si iblis. Untuk itu Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan. Sehingga apa yang kami keluarkan dari mulut kami, apa yang kami pikirkan dan kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa khusus buat rekan-rekan kami mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan buat mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami mengalami keadaan ekonomi yang lemah maupun kepahitan hidup, kekecewaan, dan apapun itu. Tuhan yang menaburnya dengan kasih damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Anda akan menerima kembali. Landasan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Pria itu menegadah dan melihat seorang wanita kaya dengan mantel bulu berdiri di depannya. Karena mengira bahwa wanita itu akan mengolok-oloknya, pria itu berkata, "Tinggalkan aku sendirian." Tetapi wanita itu tetap berdiri dan tersenyum. "Kamu lapar?" tanyanya. "Tidak," jawab pria tersebut. Tiba-tiba tangan lembut si wanita mengangkatnya berdiri. "Apa yang kau lakukan, Nyonya?" "Tinggalkan aku sendiri," jawab pria itu. Pria tua itu bernama Jack. Ia sudah lama menjadi gelandangan. Singkat cerita, dengan bantuan seorang polisi, si wanita membawa Jack ke sebuah kafetaria tidak jauh dari situ. Melihat Jack yang lusuh, manajer kafetaria itu marah. "Bawa dia pergi, Nyonya. Ini akan merugikan usaha dagang kami." "Sudah kubilang sekarang, biarkan aku pergi," kata Jack. Namun wanita itu berpaling kepada manajer kafetaria itu dan tersenyum bertanya, "Anda kenal Eddie and Associate, perusahaan perbankan di sudut jalan itu?" "Tentunya," kata manajer kafetaria itu. Lalu wanita itu berkata, "Aku adalah Penelope Eddy, presiden dari CEO dari perusahaan itu." "Oh, maafkan aku," kata manajer itu. "Silakan duduk." Kemudian wanita itu bertanya lagi kepada Jack, "Jack, apakah kau masih ingat aku?" "Sepertinya wajahmu familiar," jawab Jack. Lalu wanita itu berkata, "Waktu itu aku baru tamat kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Karena kehabisan uang, aku diusir dari apartemen dan menjadi gelandangan selama beberapa hari. Lalu aku masuk ke kafetaria ini dengan harapan bisa mendapat sesuatu untuk dimakan." Jack mulai tersenyum dan berkata, "Aku ingat sekarang." "Iya," kata wanita itu. "Waktu itu engkau sedang melayani salah seorang pelanggan. Lalu engkau membuatkanku roti lapis yang sangat besar, serta memberiku secangkir kopi. Aku melihatmu memasukkan uang dari kantongmu ke kasir dan menyetak bon pembelian untukku," sambung si wanita. "Jadi sekarang kau sudah bekerja?" tanya Jack. "Sedikit-sedikit aku membangun usahaku sendiri.
Dan aku berhasil karena Tuhan, jawab si wanita itu sambil memberikan kartu nama kepada Jack dan menyuruhnya menemui direktur personalia. Dia pasti bisa memberimu pekerjaan, kata wanita itu. Wajah tua Jack dibanjiri air mata sambil mengucapkan terima kasih. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Dia yang sudah menuntunku untuk menemuimu, kata si wanita itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Setiap hari merupakan kesempatan untuk menabur kebaikan. Lakukanlah bukan untuk mendapat balasan, tetapi karena ketaatan pada Tuhan dan kesadaran untuk mengasihi sesama. Tuhan menempatkan kita di dunia dan memberkati apa yang telah kita kerjakan. Sehingga kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama. Dan jangan khawatir, karena tanpa Anda meminta, Tuhan tahu bagaimana memberkati Anda. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Nikmatilah hari-hari yang dikaruniakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, beriku kepekaan untuk dapat menolong serta membuat sesamaku merasa nyaman. Aku rindu menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon. Amin. Ada sebuah hukum yang harus kita ketahui. Kebaikan selalu kembali kepada pemberinya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Selamat menabur kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.